Prabowo bergoyang iringi lagu Tabola Bale viral di media sosial. Di bawah ancaman ayah cabuli anak kandung belasan tahun. Serangan massal drone Rusia ke Ukraina dilaporkan 4 tewas. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada Minggu 17 Agustus 2025 berlangsung penuh warna. Selain hikmat dalam upacara, suasana berubah ketika lagu Tabola Bale didendangkan Silat Open Up dan Diva Aurel. Presiden Prabowo berjoget, Istana Merdeka bergoyang. Wow, ini sesuatu pengalaman yang... Suasana Istana Merdeka Jakarta pecah saat lagu viral Tabola Bale menggema di perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 17 Agustus 2025. Ibu negara periode 2014-2024, Iriana Jokowi, tak kuasa menahan diri ikut berjoget dan menjadi pusat perhatian di barisannya. Iriana adalah orang satu-satunya berdiri dan bergerak mengikuti irama. Sementara Presiden ke-7 Joko Widodo duduk di sampingnya. Sejumlah tamu undangan turun ke lapangan menari bersama. Presiden Prabowo Subianto duduk di mimbar kehormatan ikut bergoyang mengikuti alunan musik. Tak sampai di sini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya turun dari panggung kehormatan. Keduanya bergabung bergoyang dalam satu irama bersama para pasukan upacara. Lagu Tabola Bale adalah ungkapan menggambarkan perasaan galau, hati bergejolak, dan pikiran tidak karuan. Dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta seorang pria pada seorang wanita yang ia kagumi sejak kecil. Ya, perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta dimeriahkan atraksi jet tempur F-16. Kemampuan sang pilot menuai sorotan dan pujian. Salah satu acara meriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka adalah atraksi jet tempur F-16. Kemampuan sang pilot membetot perhatian. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, memuji aksi pilot jet tempur F-16. Menurut Usman, kemampuan pilot sungguh luar biasa dan sudah terlatih. Hal tersebut disampaikan Usman Sabta Odang saat menghadiri acara silaturahmi Hari Kemerdekaan Indonesia, sekaligus merayakan hari ulang tahunnya pada 18 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah pejabat negara, diantaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra, mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Menteri Hukum Supratman Andi, Gubernur Jakarta Pramono Anung. Kemarin di sana itu lihat 17 itu luar biasa meriahnya ya. Baik dari atas udara luar biasa. Itu pasukan udara kita begitu hebat sekarang. Dan ngeri ya. Kalau saya terusan kalau suruh bawa pesawat itu mati saya. Ya, ngeri. Tapi begitulah hebatnya bangsa Indonesia, anak-anaknya, pilot-pilotnya sudah maju. Ya, sehingga menjadi perhatian yang sangat khusus. Puan Maharani mengucapkan selamat ulang tahun kepada Usman Sabta Odang atau biasa disapa Oso. Dan selalu bahagia, sehat, dan jaga kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selamat malam, kami aturkan kepada... Informasi selanjutnya, Sekolah Rakyat Margaguna di kawasan Jakarta Selatan menggelar berbagai perlombaan diikuti seluruh siswa memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Diharapkan perlombaan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat nasionalisme di kalangan siswa.
maksimal 3. Kebetulan malah pada excited semua, pada mau mendaftarkan dirinya. Paling ngatur-ngatur anak laki-lakinya ya, karena laki-laki di sini ya lumayan susah. Ada yang berkeliaran kemana-mana, ada yang main bola dan segala macam gitu. Paling susahnya di sini aja sebagai OSIS. Selain siswa, para guru turut berpartisipasi mengikuti sejumlah perlombaan. Usut diusut ternyata persiapan lomba dilakukan dalam waktu singkat. Yang ditutup dengan kerucut itu makanya, dan ada lomba mengambil air bergandengan. Untuk gurunya juga tetap ada lomba. Kira-kira ada 2 lomba kemarin itu. Kira-kira lomba guru apa ya Ibu? Estafet air sama satu lagi itu bola pingpong pakai kertas. Dan terakhir ditutup sama lomba voli. Selain memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, acara ini menjadi momen mempererat hubungan antara siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, belakangan ini kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB jadi gunjingan di masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara. Menurut Tito, kenaikan PBB bisa ditunda atau dibatalkan jika kondisi tidak kondusif. Telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk Usai menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersuara mengenai kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah. Belakangan, kebijakan tersebut jadi gunjingan di masyarakat. Tito sudah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 serta PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut Tito, dikeluarkan surat edaran agar setiap kepala daerah mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum menaikkan PBB. Kebijakan penyesuaian NJOP dan PBB disinkronkan dengan kemampuan masyarakat serta kondisi sosial ekonomi. Pemda perlu membangun komunikasi publik sebelum mengambil langkah kenaikan PBB. Bahkan, kebijakan tersebut bisa menunda atau dibatalkan jika kondisi tidak kondusif. Tito menegaskan setiap kebijakan harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mengeluarkan surat edaran, setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, yang kedua libatkan juga komunikasi publik. Sebelum menerapkan kebijakan itu komunikasi publik kepada masyarakat. Dan saya mengeluarkan surat edaran, kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, ya, maka kepala daerah dapat menunda atau membatalkan. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Berita Nasional TV. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan bahwa menjaga konstitusi adalah tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia. Acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI berlangsung pada Senin malam 18 Agustus 2025 di Gedung Nusantara 4. Di sini hadir jajaran pimpinan MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan MPR memiliki kewenangan luar biasa dalam menyusun maupun mengubah UUD 1945. Ahmad Muzani menegaskan kewenangan tersebut harus digunakan dengan hati-hati dan bijaksana karena amandemen bukan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa. Lebih lanjut, Muzani menekankan setiap usulan perubahan konstitusi harus melalui proses panjang yang transparan dan partisipatif, melibatkan akademisi, tokoh masyarakat hingga rakyat. Amandemen harus lahir dari konsensus luas, bukan kepentingan segelintir kelompok. Dalam pidatonya, Muzani mengingatkan bahwa menjaga konstitusi adalah tugas kolektif seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut, kata Muzani, dikutip dari pernyataan Muhammad Yamin bahwa proklamasi dan konstitusi adalah dua hal yang tak terpisahkan.
Proklamasi sebagai pernyataan politik dan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi menjamin kedaulatan rakyat. Untuk memastikan bahwa rumah kebangsaan kita tetap kokoh dan relevan. Namun kewenangan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Amandemen bukanlah solusi instan untuk setiap masalah. Ia harus melalui sebuah proses panjang. Ia harus melalui sebuah proses transparansi, yakni masyarakat harus mengetahui setiap langkah dan alasan di balik usulan perubahan tersebut. Ia juga harus partisipatif. Seluruh elemen bangsa, dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat, bisa terlibat dalam proses amandemen tersebut. Ia juga berdasarkan konsensus yang luas. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh didasarkan pada keinginan sekelompok orang atau segelintir orang saja, melainkan harus mencerminkan kesepakatan dari semua elemen bangsa. Dari Jakarta, Sana Sairus, Angga Dagung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada ratusan warga berkumpul lalu makan bersama di tengah perkampungan. Kegiatan ini disebut tradisi babaritan atau sedekah bumi. Tujuan kegiatan sebagai rasa syukur atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk mengekspresikan diri sebagai rasa syukur merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada ratusan warga menggelar tradisi babaritan atau sedekah bumi sebagai puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Di sini, warga berkumpul membawa aneka makanan dari nasi tumpeng, buah-buahan, hingga berbagai olahan hasil bumi. Lalu makanan disusun rapi di tengah perkampungan sesuai slogan kampung, yakni Ciamik, Ciranggon Asri Menarik. Sebelum makan bersama, masyarakat menggelar doa bersama dipimpin pemangku adat. Begini, kalau bahasa Sundanya itu adalah suatu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan, kesehatan gitu terhadap warga kampung Ciranggon. Kebetulan memang warga kampung Ciranggon itu banyaknya kaum petani. Ini tradisi yang sudah cukup lama, Bang. Jadi diteruskan. Momen 17-an ini, satu, kita bersyukur karena Hari Kemerdekaan. Kedua, kemarin itu kita beberapa bulan itu mempersiapkan kampung bersih. Ada lomba kampung bersih. Sebenarnya lomba kampung bersih itu cuma momentum ya. Sebenarnya warga masyarakat Ciranggon itu dari dulu kita selalu mengadakan kerja bakti bareng-bareng. Nah, momentumnya pas nih. Pas ada Hari Kemerdekaan, setelah kemarin kampung bersih. Yuk kita ngadainnya pas tanggal 18 Agustus, pas hari libur, masyarakat semua pada libur kerja, semua kumpul bersama. Sebagai informasi, tradisi babaritan atau sedekah bumi merupakan budaya turun-temurun dilakukan masyarakat Ciranggon selama bertahun-tahun. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan hasil bumi. Di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, tradisi ini semakin istimewa karena menggabungkan nilai kearifan lokal dengan semangat nasionalisme. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor DPP Partai Golkar berlangsung meriah. Berbagai lomba, pentas seni hingga ajakan bagi anak muda menjadi pemimpin bangsa mewarnai rangkaian acara yang digelar bersama AMPG Pusat. Di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, suasana perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI berlangsung meriah. Berbagai lomba tradisional, pentas musik, hingga tampilan seni budaya menjadi bagian dari perayaan digelar DPP Golkar bersama Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Pusat.
Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan kemerdekaan dirasakan harus disyukuri melalui karya dan kontribusi yang nyata. Menurut Sarmuji, anak muda memegang peran sentral menjaga dan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, berbekal kreativitas, kekritisan, dan sumber daya dimiliki. Generasi muda diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah lebih maju dan memastikan rakyat semakin sejahtera. Ada yang mengadakan lomba, mengajarkan pentas musik, seni budaya dan sebagainya. Tapi intinya bahwa kita betul-betul sadar atas kenikmatan kemerdekaan yang saat ini sudah dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Tentu ekspresi ini tidak cukup di sini saja. Dari Jakarta, Sada Sairus, Aga Adagung, Berita Nasional TV, melaporkan. Informasi selanjutnya, Desa Kutu di Kabupaten Badung, Bali memiliki sport tourism menarik bagi para wisatawan. Selain keindahan pantai, para pelancong disuguhkan wisata paragliding menguji adrenalin. Tempat ini disebut-sebut sebagai salah satu venue paragliding terbaik di dunia. Bagi Anda yang menyukai olahraga ekstrim, cobalah berkunjung ke Desa Kutu Kuta Selatan, Badung, Bali untuk menikmati tantangan paragliding dari atas tebing Bukit Timbis yang tingginya sekitar 150 meter di atas pantai Pandawa. Hanya dengan bermodalkan parasut berukuran raksasa, puluhan pilot paragliding dari berbagai daerah di tanah air maupun wisatawan asing menikmati waktu libur dengan menjajal keseruan di tempat ini. Sebelum terbang, para pilot paragliding terlebih dulu melakukan persiapan di landasan berumput sintetis berukuran sekitar 80 x 40 cm. Sejumlah standar pengamanan juga wajib dipatuhi, diantaranya mengenakan helm, membawa parasut utama dan parasut cadangan, harness, hingga kelengkapan GPS dan variometer untuk mengetahui ketinggian dan kecepatan saat berada di udara. Setelah seluruh persiapan selesai dilakukan dan hembusan angin mendukung, satu persatu pilot paragliding dilepas secara bergiliran. Karena tepat berada di pinggir pantai, hembusan angin di kawasan ini sangat konsisten dengan kecepatan 15 km per jam hingga 30 km per jam. Aliran angin yang cenderung mengangkat naik atau lift band membuat pilot paragliding pemula maupun profesional dipastikan aman saat mengudara karena terhindar dari turbulence. Hanya dengan bantuan angin, tubuh pilot paragliding pun dibawa melayang melintasi gugusan tebing dan pasir putih pantai Pandawa. Selama melayang di udara, pilot paragliding juga dimanjakan dengan luasnya hamparan lautan biru Samudra Hindia. Kecepatannya terlalu tinggi, jadi kita tidak berani memaksakan diri seperti itu. Mengapa event-event internasional dilaksanakan di tempat ini? Karena tempat ini salah satu tempat yang paling bagus ya di antara yang ada di Indonesia. Banyak, salah satunya ada landingnya kita, ada beberapa emergency landing. Kalau misalnya kita landing, ada pantainya di bawah, ada pantai Pandawa, ada pantai Timbis, dan ada pantai Gunung Mayung seperti itu. Makanya dipilih ke tempat ini. Emergensinya sangat. Jadi dari sisi keamanan sangat terjamin, Pak ya? Sangat terjamin. Karena kita di agak ke dalam dan banyak obstacle seperti pepohonan, terus ada tempat parkiran yang bisa menyebabkan turbulen. Jadi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau kecepatan anginnya seperti apa? Kalau kecepatan anginnya sih memang kalau pada umumnya di pantai itu memang kencang. Jadi ya memang biasanya seperti itu. Lokasi paragliding di Desa Kutu yang dirintis sejak tahun 1993 bahkan disebut sebagai yang terbaik di dunia. Tidak mengherankan, sejumlah event paragliding berskala nasional, regional, hingga internasional pernah digelar di tempat ini. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, seekor lumba-lumba hidung botol berukuran sekitar 80 cm terdampar di Pantai Legon Pari, Desa Sewarna, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ditemukan, kondisi mamalia laut tersebut dalam keadaan lemas. Seperti inilah video saat petugas Balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali menggap-gap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian.
Salah satu anggota Balawista Pantai Sawarna menuturkan saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung mengevakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Bisa dari gerombolannya ya, atau dari rombongannya, atau mungkin dia dari ikan besar, karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya, kayak merasa gitu ya. Apalagi di motornya itu ada sedikit buka. Konten kemari, saya ke lumba-lumba. Kejadian lumba-lumba terdapat di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, ayah cabuli anak kandung belasan tahun di Kabupaten Pandeglang, Banten terungkap lantaran kecurigaan pacar korban. Pelaku digelandang ke kantor polisi. Dari kicauannya diketahui pelaku mengancam tidak memberi uang jajan dan menyita ponsel korban jika hasratnya tidak terpenuhi. Laki-laki inilah yang tega mencabuli anak kandungnya, NR, inisial namanya. Berusia 61 tahun, warga Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. NR digelandang ke Satreskrim Polres Pandeglang. Ia dibekuk polisi lantaran menyetubuhi anak kandungnya sejak korban berusia 5 tahun. Kini duduk di kelas 1 SMA. Cara kerja pelaku dengan bujuk rayu dan ancaman tidak memberi uang jajan serta menyita ponsel korban jika hasratnya tidak tersalurkan. Perbuatan mesum pelaku terungkap pada Juli 2025. Saat itu pacar korban curiga lantaran melihat pesan tak senonoh pelaku kepada korban. Saat diperiksa, pelaku berbelit-belit bahkan berusaha melarikan diri dan bunuh diri. Saat ini korban mendapat pendampingan psikologis dan perlindungan khusus. Dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2000. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun di Bui. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Ukraina menghadapi serangan massal drone Rusia menjelang kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih Amerika Serikat pada Senin 18 Agustus. Dilaporkan 4 korban tewas. Ukraina mendapat serangan massal drone Rusia menjelang kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih Amerika Serikat pada Senin 18 Agustus 2025. Dikutip dari The Independent, pihak berwenang Ukraina menerangkan serangan di Kharkiv menewaskan setidaknya 4 korban dalam semalam, termasuk seorang anak. 4 rudal dan 140 drone diluncurkan ke arah Ukraina, jelas Angkatan Udara negara tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina mengecam Rusia karena membunuh warga sipil. Meski ada upaya perdamaian menjelang pertemuan antara Presiden Ukraina dan Amerika Serikat. Rusia adalah mesin perang pembunuh yang Ukraina tahan, dan hal itu harus dihentikan melalui persatuan transatlantik dan tekanan. Tulis Andriy Sybiha di akun X menjelaskan serangan Rusia di Kharkiv. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menjelang pembicaraan penting tentang perang di Ukraina. Lantas apa hasil pertemuan tersebut? Simak selengkapnya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menjelang pembicaraan penting tentang perang di Ukraina. Zelensky dan para pemimpin Eropa membahas perang di Ukraina di Washington, D.C. Dikutip dari White House, Selasa, 18 Agustus 2025, Trump mengklaim akan bekerja sama dengan Ukraina dan semua pihak. Trump dan Zelensky memastikan ada perdamaian akan bertahan dalam jangka panjang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.